Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Mer Channel. Marilah kita bersama-sama mengikuti jurnal kami tentang event yang mengundang banyak tamu luar kota adalah tradisi kirap malam satu sura. Sejarah berdirinya Pura Mangkunegaran adalah berdasarkan penandatanganan perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwana III dengan Raden Mas Said di Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757. Oke, kita saksikan ya para pemirsa. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwana I dan VOC. Lokasi Selain menandai berdirinya Pura Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian Salatiga tersebut, Mangkunegaran memerintah di wilayah Kedaung, Makesi, Ponggobayan, Sembuyan, Kidul, Pajang sebelah utara dan Kedua. Paling depan. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegarai. Lengkapnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayuda Sudibianing Perang. Sebagai penguasa Mangkunegaran, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara berkedudukan di Puro Mangkunegaran. Mangkunegaran merupakan kadipaten yang posisinya di bawah Kasunanan dan Kasultanan. Pada 1757-1946, Kadipaten Mangkunegaran merupakan kerajaan otonom yang memiliki wilayah yang sangat luas dan berhak memiliki tentara sendiri yang independen dari Kasunanan. Pada September 1946, setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, Mangkunegara VIII menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1945 hingga 1946, lahir revolusi sosial di Surakarta yang mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Meski demikian, Mangkunegara dan Puro Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Para pemirsa, kita saksikan Puro Mangkunegaran sejak 1757 sampai sekarang kirap adalah pusaka sebagai berikut. Pura Mangkunegaran Kanjeng Gusti Pangeran Adipati untuk Arya Mangkunegaran melewati 1757 di 1795. seputar tembok Mangkunegaran. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran. Rute ini agak panjang para pemirsa. 1796-1835. Rutenya nanti melewati Jalan Salamriyadi, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya melingkar, 1835, kemudian melingkari tembok Mangkunegaran kembali ke Jalan Salamriyadi. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Dan Arya sampai Mangkunegaran perempatan 1853, Gatot Subroto Jenderal Sudirman masuk Jalan Diponegoro, Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya kemudian Mangkunegaran masuk ke gerbang Pura Mangkunegaran. Kanjeng Iya, Gusti Pangeran ini Adipati Arya Mangkunegaran enam, iring-iringannya agak panjang, maka 1916. untuk rutenya dirubah. Kanjeng Gusti Pangeran Oke, kita Adipati ikuti. Arya Mangkunegaran 7, Ini 1916 hingga sedang 1944. Menuju Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran 8, seputar tembok 1944 hingga 1987. Pura Mangkunegaran. Oke, selamat mengikuti para pemirsa. 1987 hingga 2021. Saya ingatkan dulu ya, jangan lupa nanti Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran Anda 2022 tekan tombol like, subscribe, dan memberi komentar. Oke, kita tunggu sampai melewati di sisi jalan sebelah barat Pura Mangkunegaran. Ya, ini pintu sebelah barat Pura Mangkunegaran. Sejarah Pura Mangkunegaran. Selamat menyaksikan para Mangkunegaran. pemirsa. Sejarah Pura Mangkunegaran Solo. Pura Mangkunegaran Solo. Istana Pura Mangkunegaran Surakarta. Profil Pura Mangkunegaran. Lokasi Pura Mangkunegaran. Ini para pemirsa. Perhatian. Ini Aturan penting saat mengunjungi Pura rombongan Mangkunegaran Solo. pengawal pusaka Pura Mangkunegaran Sejarah Pura sudah Mangkunegaran. melewati Profil Pura Mangkunegaran tembok dan sebelah barat. bagian-bagiannya. Kawasan Pura Pura Mangkunegaran Mangkunegaran. dikelilingi oleh tembok yang Oke, tinggi dan para meliputi pemirsa. berbagai bagian. Kita saksikan Mulai dari Pamedan, kirap Pendopo, pusaka Pringgitan, Pura Mangkunegaran Endalem,
dan Keputren. yang diikuti oleh Berikut ini penjelasannya bagian-bagian di Pura Mangkunegaran. Juga Pamedan. para tamu undangan Pamedan ini berada setelah dan melewati para Gapura masyarakat Hijau yang saat masuk ke bergabung Pura dalam Mangkunegaran. Pamedan berupa lapangan hijau yang biasanya pusaka ini ya, digunakan sebagai ya, tempat para latihan pemirsa. prajurit pasukan Mangkunegaran. Ya, Di sisi timur Pamedan ada bangunan kavaleri artileri. salah satu Pendopo ajaran Ageng. dari Setelah leluhur masuk pintu gerbang kedua Jawa, menuju ke dalam, terdapat pendopo jadi Ageng berbentuk joglo berukuran 3.500 meter laku persegi yang lampah disebut mampu menampung Mei ngubeng 10.000 nyomah orang. ini ya, Bang. Peringgitan. Ya, nanti dilanjutkan dengan semedi. Peringgitan merupakan Topo bangunan Broto. berbentuk kutub ngambang yang berada tepat di belakang Juga pendopo Ageng. Ini Bangunan ini ya, biasanya di bulan digunakan untuk pertunjukan wayang kulit dan memasuki menerima tamu bulan agung atau Sura. pejabat. Ini tanggal 1 Sura Endalem Ageng. tahun Jawa. Endalem Ageng merupakan Oke, bangunan berbentuk para limasan pemirsa, dengan luas sekitar 1.000 kita meter saksikan. persegi. Saat Ini ini Endalem Ageng iring-iringan berfungsi sebagai museum yang memamerkan para- berbagai hal yang erat ya, dengan Pura Mangkunegaran. dari para sentana, Keputren. kerabat. Bangunan Keluarga Keputren merupakan Mangkunegaran. tempat kediaman keluarga Nanti Mangkunegaran juga yang di dalamnya terdapat taman dan ada patung-patung klasik tamu-tamu undangan bergaya dan Eropa dan masyarakat kolam yang air bergabung mancur. Pracimoyasa. Pracimoyasa merupakan ruang Laku keluarga berbentuk segi lampah 8 yang ini ya. digunakan untuk rapat Laku yang lampah menghadap ini, taman ngubeng nyomah. terbuka. Demikian Laku pemaparan lampah, sejarah ngubeng Pura nyomah. Mangkunegaran di Solo Tradisi Yang Kirap Malam dilanjutkan 1 dengan Sura semedi dijalankan Pura Tapa Mangkunegaran Brata, yakni Minggu 7 Juli 2024. yaitu Meper Pura Angkoro. Mangkunegaran Ya, mengadakan kirap pusaka dalam mulai ajaran pukul dari 19 waktu Indonesia Barat. leluhur Acara itu bakal diikuti keluarga, Tanah Jawa kerah, dan kerabat Praja di Mangkunegaran. bulan Ada juga Sura, tamu undangan serta mulai memasuki masyarakat tahun yang baru akan Sura. bergabung. Ini Rute yang digunakan tidak hanya memutari tembok Pura diawali Mangkunegaran, dengan namun diperpanjang sampai Jalan Slamet Riyadi hingga kawasan pertama ini Garsopuro. laku lampah ngubeng nyomah ini. Selanjutnya nanti semedi Tapa Brata, yaitu Meper Angkoro, yaitu ajaran dari leluhur tanah Jawa. Oke, para pemirsa, kita saksikan sampai selesai nanti ya. Jangan lupa nanti subscribe, tekan tombol like dan memberi komentar. Oke. Ya. Ini iring-iringan lampah ini. Oke, para pemirsa, kita saksikan ya. Mas, ini buahnya dawa tak ngene Mas. Tak ngene ya. Selamat berjumpa para pemirsa bersama kami di Mer Channel. Marilah kita bersama-sama mengikuti jurnal kami tentang event yang mengundang banyak tamu luar kota adalah tradisi kirap malam 1 Sura. Ya. Sejarah berdirinya Pura Mangkunegaran Pemirsa, adalah berdasarkan penandatanganan perjanjian Salatiga antara Sunan Pakubuwana III dengan Raden Mas Said di Salatiga pada tanggal 17 Maret 1757 silam. Penandatanganan perjanjian tersebut disaksikan oleh perwakilan Sultan Hamengkubuwana I dan VOC. sampai selesai Selain nanti ya. menandai berdirinya Pura Mangkunegaran, berdasarkan perjanjian Salatiga tersebut, Mangkunegara I memerintah di wilayah Kedaung, Matesi, Honggobayan, Sembuyan, Gunung Kidul, Pajang sebelah utara dan Kedu. Pendiri Mangkunegaran adalah Raden Mas Said yang bergelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I, lengkapnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Senopati ing Ayuda Sudibianing Perang. Sebagai penguasa Mangkunegaran,
Kanjeng para Gusti pemirsa, Pangeran Adipati Arya Mangkunegara berkedudukan di Puro Mangkunegaran. kirap ya. Mangkunegaran merupakan kadipaten Ini yang posisinya di bawah Kasunanan dan prajurit yang Kasultanan. mengawalnya Pada ya, mengawal 1757 pusaka. 1946, Kadipaten Mangkunegaran Para merupakan pemirsa, kerajaan kita otonom yang memiliki wilayah yang sangat ikuti luas ya, dan berhak untuk memiliki pusaka-pusaka tentara sendiri berikutnya. yang independen dari Kasunanan. Pada September 1946, setelah sekian abad menjadi kerajaan otonom, Mangkunegara 8 menyatakan bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada tahun 1945 hingga 1946, lahir revolusi sosial di Surakarta yang mengakibatkan Mangkunegaran kehilangan kedaulatannya. Meski demikian, Mangkunegara dan Puro Mangkunegaran masih tetap menjalankan fungsinya sebagai penjaga budaya. Adapun daftar pemegang tahta Puro Mangkunegaran sejak 1757 sampai sekarang adalah sebagai berikut. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I 1757-1795. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara II 1796-1835. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara III 1835-1853. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara IV 1853-1881. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara V 1881-1896. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Ya, para pemirsa, ini pusaka berikutnya ya, disusul dengan pusaka berikutnya, dikawal ya, para prajurit Mangkunegaran. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 8 1944 hingga 1987. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara 9 1987 hingga 2021. Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara X 2022 sekarang. Pusaka berikutnya, pusaka ketiga yang dikirap ini. Sejarah Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran. Sejarah Pura Mangkunegaran Solo. Pura Mangkunegaran Solo. Istana Pura Mangkunegaran Surakarta. Profil. Oh iya. Ya, ini pusaka yang keempat ini. Sejarah Pura Mangkunegaran. Arak. Profil Pura Mangkunegaran Ya, dan bagian-bagiannya. Para Kawasan Pura Mangkunegaran dikelilingi oleh tembok yang tinggi dan meliputi berbagai bagian. Mulai dari Pamedan, Pendopo, Pringgitan, Endalem, dan Keputren. Berikut ini penjelasannya bagian-bagian di Pura Mangkunegaran. Sudah melewati Pamedan ini berada setelah melewati Gapura Hijau saat masuk ke Puro Mangkunegaran. Pamedan berupa lapangan hijau yang biasanya digunakan sebagai tempat latihan prajurit pasukan Mangkunegaran. Ya, Di sisi ini timur pusaka Pamedan ada berikutnya. bangunan kavaleri artileri. Iya, ke-6. Pendopo Ageng. Setelah masuk pintu gerbang kedua menuju ke dalam, terdapat pendopo ageng berbentuk joglo berukuran 3.500 meter persegi yang disebut mampu menampung mei 10. Mangayu Bagio. Ini para pengunjung masyarakat untuk Mangayu Bagio. Kirap pusaka